Nadia baru pindah ke kos Putri yang katanya nyaman. Semua terasa biasa, sampai ia sadar satu hal aneh. Lampu kamar mandi umum selalu menyala, bahkan tengah malam. Suatu malam, sekitar pukul 2, Nadia bangun ingin ke kamar mandi. Lorong sunyi, semua kamar tertutup rapat. Saat mendekati kamar mandi, ia mendengar suara air shower dan seseorang seperti sedang mandi. Nggak mungkin, pikirnya. Semua penghuni kos sudah tidur. Ia menunggu, tapi suara itu tetap ada. Dengan sedikit berani, ia ketuk pintu. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Pelan-pelan ia dorong pintu. Ruangan kosong. Tapi shower mengalir deras, dan di cermin beruap ada tulisan, "Jangan matikan lampu." Nadia lari kembali ke kamarnya. Besok pagi, ia ceritakan ke ibu kos. Perempuan itu hanya menghela napas, lalu berkata pelan, "Lampu itu memang nggak boleh dimatikan. Dulu ada anak kos yang meninggal di kamar mandi ini. Waktu itu mati lampu, dia jatuh, kepalanya terbentur. Sejak itu, kalau lampu dimatikan, selalu ada yang marah." Rama dapat kamar kos pojok dengan harga murah. Awalnya ia senang, sampai malam pertama. Saat lampu dimatikan, tiba-tiba tercium bau melati yang sangat kuat, padahal tidak ada bunga di kamarnya. Rama mencoba tidur, tapi telinganya menangkap suara lirih seperti orang berbisik. Semakin lama, suara itu terdengar jelas. Suara perempuan mengaji. Rama berpikir mungkin kamar sebelah, tapi ketika ia tempelkan telinga ke dinding, suara itu malah terdengar dari pojokan kamarnya sendiri. Ia menyalakan lampu. Kosong. Tapi di lantai ada genangan air dan kelopak melati segar. Paginya ia tanya ke ibu kos. Wajah ibu kos langsung berubah pucat lalu berkata, "Kamar itu dulu ditempati anak pesantren. Dia rajin ngaji tapi meninggal waktu wudhu di pojokan itu. Sejak itu baunya nggak pernah hilang." Karena kosnya tidak ada AC, Andi membeli kipas bekas di pasar loak. Penjualnya hanya tersenyum sambil berkata, "Masih bagus mas, jarang dipakai." Andi percaya saja. Malam pertama aman, ia tidur nyenyak. Tapi malam kedua, sekitar pukul 2 dini hari, Andi mendadak terbangun. Ada suara wung, wung, pelan dari sudut kamar. Saat matanya menyesuaikan cahaya lampu yang remang, ia melihat kipas angin itu berputar pelan. Padahal ia ingat jelas kabelnya belum dicolok. Ia menatap lama. Kipas itu berputar makin cepat, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang memutar tombol kecepatannya satu persatu. Udara di kamar mendadak dingin menusuk. Andi menelan ludah, keringat dingin mulai turun. Lalu terdengar suara tawa lirih, sangat pelan, tepat dari arah kipas. "Hih, hihihi." Suaranya seperti anak kecil yang sedang iseng. Andi langsung panik. Ia lompat dari kasur, memeluk kipas itu dengan tangan gemetar, lalu menyeretnya keluar kamar. Pintu kos hampir jebol ketika ia banting menutupnya. Pagi harinya Andi cerita ke temannya. Temannya menatap serius, lalu berbisik, "Kipas itu bekas kamar anak yang mati kesetrum kipas korslet. Katanya, dia masih suka mainin kipasnya." Andi terdiam, bulu kuduknya berdiri. Sejak malam itu, ia tak pernah mau tidur pakai kipas angin lagi. Lina baru pindah ke kamar kos yang cukup luas dan murah. Di sudut kamar ada sebuah lemari kayu tua, warnanya kusam dengan ukiran yang sudah pudar. Lina sempat berpikir, lumayan bisa taruh baju. Malam pertama, sekitar pukul 12, ia terbangun karena suara tok, 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 pelan dari arah lemari. Ia pikir itu tikus. Dengan malas, Lina bangkit dan membuka pintu lemari. Kosong. Hanya ada bau apek menyengat yang menusuk hidung. Ia menutup lemari lagi dan kembali tidur. Tapi malam kedua, suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih teratur. Seolah ada yang mengetuk dari dalam. Lina menahan napas. Ia beranikan diri mendekat, menempelkan telinga ke pintu lemari. Saat itulah ia mendengar suara pelan, seperti napas, dan sebuah bisikan. "Buka, A." Lina tersentak mundur, jantungnya hampir copot. Ia tarik selimut, menunggu sampai pagi dengan mata terbelalak.
Keesokan harinya, Lina memutuskan pindah. Saat ia bercerita ke tetangga kos, wajah orang itu langsung berubah pucat. Dengan suara pelan, ia bilang, lemari itu dulu dipakai buat nyembunyiin mayat cewek yang dibunuh pacarnya. Waktu ditemukan, jasadnya duduk membungkuk di dalam lemari itu. Sejak mendengar itu, Lina tak pernah berani tidur di kamar yang ada lemari tua lagi. Kos Dito punya 2 lantai. Katanya, lantai atas sudah lama kosong karena rusak. Tapi suatu malam, Dito terbangun karena mendengar suara tangisan perempuan pelan. Awalnya ia kira TV dari kamar sebelah, tapi semua kamar gelap, suara itu jelas datang dari atas. Dengan rasa penasaran, Dito naik tangga. Tangga kayu berderit membuat bulu kuduknya merinding. Lorong lantai 2 gelap total. Semua pintu tertutup rapat, terkunci dengan gembok berdebu. Tapi suara tangisan itu terus terdengar dari kamar paling ujung. Dito mendekat. Dadanya berdegup kencang. Ia menempelkan telinga ke pintu. Suara itu makin jelas, isakan seorang perempuan, seperti memeluk diri sendiri. Dengan tangan gemetar, Dito mengintip dari celah pintu. Matanya langsung membelalak. Ada sosok perempuan duduk memeluk lutut, rambut panjang menutupi wajah, bahunya berguncang karena tangisan. Seketika Dito mundur, nyaris jatuh dari tangga, lalu kabur ke kamarnya. Besok pagi ia cerita ke ibu kos. Wajah ibu kos pucat, suaranya pelan, lantai atas sudah kosong 5 tahun. Dulu ada anak kos yang gantung diri di kamar ujung, karena nggak sanggup bayar kos. Kamar kos Riri punya jendela besar yang menghadap langsung ke halaman belakang. Awalnya ia suka, karena siang hari cahaya masuk leluasa. Halaman itu sepi, hanya rerumputan liar dan satu lampu taman yang redup. Tapi suatu malam, ketika ia hendak tidur, Riri bangun untuk menutup gorden. Saat menarik kainnya, ia merasa seperti ada tatapan yang menusuk dari luar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan tangan gemetar, ia membuka sedikit gorden, sekadar memastikan. Saat itu juga, darahnya seperti berhenti mengalir. Di balik kaca, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, berdiri sosok perempuan berambut panjang, tubuhnya pucat, kepalanya menunduk. Wajahnya tak terlihat, tapi Riri tahu, entah bagaimana, sosok itu sedang menatapnya. Diam, tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Refleks, Riri menjatuhkan gorden dan berlari keluar kamar sambil menjerit. Nafasnya terengah, lututnya gemetar. Bersama teman kos, ia kembali dengan senter untuk memastikan. Mereka mengintip ke halaman belakang, kosong, hanya rumput yang basah oleh embun dan angin malam yang menusuk. Namun, ketika mereka menyorotkan senter ke tanah, semua terdiam. Ada jejak kaki telanjang, panjang, dalam, basah oleh embun, berhenti tepat di bawah jendela kamar. Tidak ada jejak kembali. Seolah sosok itu lenyap begitu saja di depan kaca. Keesokan harinya, tetangga kos bercerita, dulu di halaman belakang berdiri pohon besar, pohon yang dipakai seorang perempuan untuk menggantung diri. Pohonnya memang sudah ditebang, tapi katanya, setiap malam arwahnya masih datang mencari tempat untuk berdiri lagi. Arman baru pindah ke kos baru yang tampak rapi dan tenang. Malam pertama, ia mengunci pintu rapat-rapat sebelum tidur. Ia memutar kunci 2 kali untuk memastikan. Sekitar tengah malam, Arman terbangun. Ada hembusan angin dingin menyapu wajahnya. Saat membuka mata, pintu kamarnya terbuka lebar. Ia mengernyit, mencoba berpikir logis. Mungkin lupa kunci. Ia berdiri, menutup pintu, memeriksa kunci, lalu kembali ke kasur. Beberapa menit berlalu, krek, suara engsel berderit pelan. Dengan mata setengah terpejam, Arman menoleh. Pintu itu terbuka lagi, perlahan, seakan ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Jantungnya mulai berpacu. Ia menarik kursi kayu, menekannya kuat-kuat di belakang pintu agar tak bisa bergerak. Aman, pikirnya. Ia berbaring, menarik selimut sampai menutupi leher. Tapi tepat pukul 2 dini hari, suara srit, krek, menggema. Arman membuka mata. Kursi itu bergeser sendiri.
lambat tapi pasti, seperti diseret oleh sesuatu yang kuat. Lalu, pintu kembali terbuka. Di ambang pintu berdiri sosok tinggi, tubuhnya hitam legam, wajahnya rata, tanpa mata, tanpa mulut, hanya permukaan gelap yang menghadap Arman. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap atau entah mengawasi. Arman ingin menjerit, tapi tenggorokannya terkunci. Nafasnya sesak. Sosok itu tetap diam sampai pintu menutup sendiri dengan keras. Brak! Saat sadar, Arman sudah basah oleh keringat. Ia tak tidur lagi sampai pagi. Sejak malam itu, ia tak pernah berani tidur sendirian. Malam itu, Dina baru pulang dari kerja shift malam. Kos terlihat sepi, semua kamar sudah gelap. Ia langsung masuk kamar mandi di ujung lorong yang katanya jarang dipakai. Saat sedang mandi, ia menunduk mengambil sabun. Tiba-tiba terdengar bisikan pelan, "Jangan pulang." Suaranya dekat sekali, seakan dari belakang telinganya. Dina tertegun, jantungnya berdegup keras. Ia menoleh cepat, kosong, hanya ada cermin berembun. Saat menatap cermin itu, matanya membelalak. Bayangannya tersenyum, bibirnya bergerak sendiri, meski Dina tidak menggerakkan mulut. Dari cermin terdengar suara yang sama, "Temani aku." Tiba-tiba air shower menyala sendiri, menyembur deras tanpa ia sentuh. Lampu berkedip-kedip, lalu mati sekejap sebelum menyala lagi. Di sela suara air terdengar tawa lirih, pelan tapi jelas. Hihihi, ketakutan. Dina berlari keluar tanpa sempat pakai sandal. Lorong gelap, hanya ada cahaya samar dari ujung tangga. Tapi di belakangnya suara itu mengikuti, semakin dekat. "Dina, jangan tinggalkan aku." Dina menjerit mengetuk pintu kamarnya sampai temannya terbangun. Setelah masuk, ia mengunci rapat, tubuhnya gemetar hebat. Keesokan harinya, Dina baru tahu cerita dari ibu kos. Dulu, seorang mahasiswi gantung diri di kamar mandi ujung itu. Konon dia sering menunggu teman, supaya tidak sendirian. Kos tempat Reno tinggal adalah rumah lama 2 lantai yang diubah jadi kamar-kamar. Ada satu bagian yang jarang diperhatikan, loteng kecil di atas tangga, dengan pintu kayu kusam yang selalu tertutup. Malam itu, listrik sempat padam. Kos gelap, hanya ada cahaya dari HP. Reno yang lagi cari sinyal mendekat ke tangga. Saat melewati bawah loteng, terdengar suara aneh, seperti gesekan kayu. Reno berhenti, menatap pintu loteng itu. Diam, hening. Tiba-tiba, hihihihihihi. Suara tawa lirih, pelan, tapi jelas berasal dari balik pintu loteng. Reno mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia menyorotkan flashlight ke atas. Pintu itu sedikit terbuka, padahal biasanya selalu terkunci. Perlahan, pintu itu bergerak, krik, membuka sedikit lebih lebar. Dari celah gelapnya, 2 mata merah samar menatap turun ke arahnya. Reno terpaku, tubuhnya kaku. Lalu suara ketawa itu berubah, jadi teriakan panjang melengking, seperti orang menahan sakit. Ketakutan, Reno lari sekuat tenaga ke kamarnya, tapi suara dari loteng terus mengikuti. Hihihi, hihihihi. Terdengar sampai ia menutup pintu kamar dan menutup telinganya dengan bantal. Besok paginya, ia bertanya ke tetangga kos. Mereka cuma bilang pelan, "Jangan pernah berhenti kalau lewat tangga, dan jangan sekali-kali menatap loteng itu. Dulu, ada orang gantung diri di situ, dan kepalanya jatuh duluan." Raka baru pindah ke kos sederhana yang disewakan murah. Kamarnya kecil dengan ranjang besi tua dan kasur tipis yang sudah agak usang. Malam pertama, ia mulai merasa aneh. Saat rebahan, kasurnya seperti berdenyut pelan, mirip detak jantung. Awalnya ia pikir cuma perasaan, mungkin karena terlalu lelah. Tapi lama-lama denyut itu makin jelas, makin kuat. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalam kasur. Raka merinding. Saat hendak bangun, terdengar bisikan serak tepat di telinganya. "Sempit, panas, tolong bukakan." Raka langsung menyalakan lampu. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat kasur. Dari robekan kecil di busa, menetes darah segar, lalu perlahan muncul jari-jari pucat, meraba keluar seakan berusaha keluar dari dalam kasur. Raka menjerit sekencang-kencangnya.
dan lari ke mushola kos. Malam itu ia tidak berani kembali ke kamar. Paginya, kasur itu tampak normal lagi, tanpa sobekan, tanpa darah. Ketika ia cerita ke ibu kos, perempuan tua itu hanya tersenyum tipis sambil berkata, "Kasur itu bekas penghuni lama yang hilang. Sampai sekarang, jasadnya tidak pernah ditemukan."